Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Anissa dengan akhir NIM 031. Izin memulai, baik. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan penelitian saya, yaitu hubungan dosis furosemid dengan status fungsional pasien gagal jantung berdasarkan klasifikasi MIHA di RSUD Dr. Sugiri, Lamongan tahun 2026. Setelah itu saya akan melakukan lanjutan yaitu bab pertama, yaitu yang pertama adalah gagal jantung yaitu menurunkan kemampuan fungsional sehingga memerlukan furosemid. Namun penggunaan dosis tinggi yang terlalu berlebih akan menimbulkan efek klinis yang sangat merugikan. Dan jadi di fenomena ini yaitu pada biasanya pada gagal jantung kemampuan fungsionalnya kan semakin pada gagal jantung kemampuan fungsional jantungnya kan semakin rendah sehingga terlalu banyak cairan kongesti di dalam tubuh sehingga perlu adanya furosemid. Namun biasanya penggunaan dosis tinggi itu akan menimbulkan komplikasi yaitu seperti hipomagnesemi dan juga hipokalemi. Yaitu yang kedua, urgensinya pada penelitian ini adalah tingginya angka rawat inap dan juga mortalitas pada gagal jantung menunjukkan pentingnya penggunaan furosemid yang rasional untuk mencegah perburukan luaran yang klinis. Terus pada alinea ketiga yaitu studi sebelumnya menunjukkan bahwa dosis furosemid itu berkaitan dengan status fungsional pasien gagal jantung di mana dosis yang lebih tinggi biasanya itu sering ditemukan pada pasien dengan kelas NIHA yang lebih buruk. Terus habis itu yang keempat, alinea keempat yaitu berisi tentang celah penelitian. Penelitian itu bertujuan menilai hubungan dosis furosemid dengan status fungsional pasien gagal jantung berdasarkan klasifikasi NIHA sebagai dasar penentuan terapi yang lebih rasional dan juga yang pastinya adalah lebih aman. Setelah itu, rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan dosis furosemid dengan status fungsional pasien gagal jantung berdasarkan klasifikasi NIHA di RSUD Dr. Sugiri Lamongan tahun 2026. Tujuan umumnya adalah mengetahui hubungan antara dosis furosemid dengan status fungsional pasien gagal jantung berdasarkan klasifikasi NIHA pada di RSUD Sugiri Lamongan tahun 2026. Tujuan khusus yang saya pakai di sini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik pasien gagal jantung meliputi usia, jenis kelamin, dan juga status fungsional jantung berdasarkan NIHA yaitu yang dinilai dengan aktivitas fisiknya. Yang kedua adalah mengidentifikasi dosis furosemid yang digunakan pada pasien gagal jantung di RSUD Dr. Sugiri Lamongan tahun 2026. Yang ketiga adalah mengidentifikasi pemahaman penggunaan furosemid pada pasien gagal jantung. Yang keempat adalah mengidentifikasi obat-obat lain yang digunakan sebagai terapi pendukung pada pasien gagal jantung di Dr. Sugiri Lamongan tahun 2026. Manfaat umumnya yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai hubungan dosis furosemid dengan status fungsional pasien gagal jantung berdasarkan klasifikasi NIHA. Manfaat praktisnya adalah bagi tenaga kesehatan dan juga rumah sakit yaitu sebagai acuan penentuan dan evaluasi dosis furosemid yang lebih rasional, aman, dan sesuai status fungsional pasien guna mengoptimalkan terapi. Yang kedua, bagi pasien dan keluarganya yaitu untuk pengendalian gejala, penurunan risiko komplikasi, dan juga peningkatan kualitas hidup pada pasiennya. Setelah itu, ketiga, peneliti selanjutnya yaitu menjadi referensi dan juga data dasar untuk pengembangan penelitian terkait gagal jantung dan juga terapi diuretik. Setelah itu pada bab 2 tinjauan pustaka yaitu di sini pertama adalah definisi gagal jantung. Gagal jantung adalah kemampuan jantung untuk memompa darah itu semakin menurun sehingga cairannya tertumpuk pada tubuh kita. Setelah itu etiologinya mencakup berbagai kelainan struktural dan juga fungsional jantung yaitu pada biasanya penyebabnya dikarenakan adanya jantung koroner bisa terus habis itu bisa dan juga penyakit komorbid lainnya seperti diabetes terus hiperlipidemia, dislipidemia dan juga yang lainnya.
Setelah itu klasifikasi gagal jantung, saya memilih dua klasifikasi, satu klasifikasi yang saya akan bahas pada penelitian ini yaitu NIHA. NIHA pertama, dia merupakan pasien gagal jantung, ya biasanya itu aktivitasnya masih bisa, tidak ada sesak, tidak ada keterbatasan aktivitas fisik, dan juga pada NIHA kedua, biasanya saat pasien melakukan aktivitas berat, dia mengalami apa namanya pasien mengalami sesak nafas dan juga biasanya adanya mudah cepat lelah. Ini H3 biasanya pada aktivitas ringan seperti naik tangga, berjalan kaki, biasanya pasien itu sudah mengeluh adanya sesak nafas dan juga cepat lelah. Setelah itu pada NIHA 4 biasanya pasien tidak ngapa-ngapain seperti saat istirahat dia tiba-tiba sesak nafas dan juga sesak nafas. Terus biasanya pada NIHA 4 juga biasanya adanya edem. Nah, terus pada yang kedua adalah fraksi ejeksi yaitu HFrEF yaitu artinya heart failure, reserve ejection fraction yaitu left ventricular ejection fraction kurang dari 40% di mana kemampuan fungsional jantungnya itu kurang dari 40%. HFMR EF, LFVF 41 sampai 49%, yaitu heart failure, midly reserve ejection fraction, yaitu biasanya pompanya itu sekitar 41 sampai 49%. Kalau HFpEF yaitu heart failure reserve ejection fraction, LVEF yaitu left ventricular ejection fraction, biasanya kemampuan ventrikel kiri memompanya itu masih 50%, masih bisa. Terapi gagal jantung yaitu ada farmakologi, non farmakologi dan juga diuretik. Di mana farmakologi biasanya adanya obat seperti ARNI, terus habis itu beta blocker dan juga SGLT2 inhibitor dan juga MRA. Lalu non farmakologi biasanya olahraga, terus habis itu gaya hidup sehat, terus diet rendah garam dan juga yang lainnya. Diuretik, eh, diuretik ini untuk mengurangi cairannya, kongesti cairannya. Jadi diuretik yang saya akan bahas yaitu diuretik klub, yaitu furosemid. Nah, pada bab 2 tinjauan pustaka furosemidnya adalah diuretik uap yang membantu mengurangi kelebihan cairan serta memperbaiki kongesti seperti sesak nafas dan juga edem pada pasien gagal jantung. Farmakodinamiknya dia ini menghambat kotransporter NAK2Cl atau NKCC2 di ansa Henle pada bagian ginjal sehingga dia akan menurunkan reabsorpsi natrium dan juga kloridanya sehingga dia akan meningkatkan ekspresi air atau diuresis kuat yang akan menurunkan preload jantungnya, menurunkan pengisian jantungnya sehingga dia dapat kembali seperti aktivitas normal kembali. Terus kalau kelebihan bisa dapat menyebabkan gangguan elektrolit seperti hipokalemi, hipomagnesemi dan juga yang lainnya. Pada farmakokinetiknya biasanya diberikan secara oral atau intravena, lalu dia akan ke ginjal sehingga dia akan berikatan kuat dengan protein plasma dan juga dia akan bekerja di ginjal dengan menghambat transporter di ansa Henle sehingga dia akan diekspresikan biasanya melalui ginjal juga bentuk pengeluarannya itu melalui urin. Terus indikasinya biasanya pada pasien gagal jantung, kalau kontraindikasinya biasanya tidak diberikan pada anuri atau apa namanya pada gagal ginjal dan juga yang lainnya. Setelah itu pola penggunaannya ada oral dan juga intravena. Kalau oral itu biasanya diberikan secara tablet, kalau intravena biasanya melalui vena. Sehingga pada pola penggunaannya itu berbeda juga, kemampuan bekerjanya oral biasanya bekerja secara 50 menit sampai 60 menit, kalau intravena biasanya 50 menit.
Setelah itu, saya akan membahas hubungan dosis furosemid dengan status fungsional pasien gagal jantung berdasarkan klasifikasi NIHA. Yaitu biasanya furosemid itu kan mengurangi kelebihan cairan sehingga kongesi cairannya itu biasanya tercermin pada perbaikan kelas NIHA. Sebaliknya, kebutuhan dosis yang lebih tinggi biasanya menunjukkan gagal jantungnya lebih berat. Oleh karena itu, penyesuaian dosis itu harus disesuaikan untuk mencegah efek samping terapi. Dan juga biasanya kalau kebutuhan dosis yang lebih tinggi biasanya menunjukkan gagal jantung itu lebih berat. Pada bab 3, kerangka konseptual, saya akan meringkas, yaitu pada pasien gagal jantung, pemberian furosemid dengan dosis tertentu, seperti rendah, sedang, dan juga tinggi, itu akan meningkatkan diuresis, sehingga dia akan menurunkan volume cairan dan juga preload jantung. Preload menyebabkan tekanan pengisian ventrikel berkurang, dan juga efisiensi pompa jantung meningkat. Kondisi ini memperbaiki gejala serta status fungsional pasien yang dinilai berdasarkan klasifikasi NIHA, dinilai dengan apakah pasien itu sesak nafas, terus aktivitas fisiknya gimana, terus biasanya yang mempengaruhi NIHA itu apa saja, itu terdapat usia, jenis kelamin, pengetahuan pasien, dan juga penggunaan obat lain. Eh, Kalau usia biasanya pembuluh darah pasien kalau lanjut itu kaku itu mempengaruhi nih hanya juga jenis kelamin karena hormonalnya, pengetahuan pasien itu minum obat teratur atau tidaknya dan juga penggunaan obat lain obat jantungnya lain untuk melihat untuk pengaruh nih hanya itu bagaimana. Bab 3 yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara dosis furosemid dengan status fungsional pasien gagal jantung berdasarkan klasifikasi NIHA. H1 itu terdapat hubungan antara dosis furosemid dengan status fungsional pasien gagal jantung berdasarkan NIHA. Dosis yang adekuat akan menurunkan kongesti sehingga terjadi perbaikan gejala yang akan memperbaiki kelas NIHA-nya. Jenis dan rancangan penelitian ini yaitu analitik observasional di mana dilakukan secara cross-seksional yaitu secara langsung dalam satu waktu dilakukan di lokasi yaitu Poli Jantung RSUD Dr. Sugiri Lamongan yang akan direncanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2026. Pada populasi pasien gagal jantung, populasinya ini pasien gagal jantung, saya akan menggunakan pasien gagal jantung rawat jalan yang melakukan kontrol di RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Pada kriteria inklusinya ini pertama adalah pasien dengan diagnosa gagal jantung yang menjalani rawat jalan atau gagal jantung kronik, yaitu yang kedua adalah mendapatkan terapi furosemid, terus usianya lebih dari 18 tahun, terus bersedia menjadi responden. Lalu eksklusinya yaitu pada pasien gagal jantung yang tidak stabil atau dalam keadaan gawat darurat, gangguan komunikasi, gagal jantung dengan gagal ginjal, terus aktivitas fisik berat akibat kondisi non kardiak, biasanya frailty berat atau rapuh berat, dan juga motorik yang mempengaruhi aktivitas fisik pasien. Pada populasinya saya belum mengetahui, saya akan menggunakan rumus Ramshaw yaitu dengan N sama dengan Z pangkat 2P 1 min 4 per D pangkat 2 dengan dihasilkan adanya 96 responden yang akan dibulatkan menjadi 97 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan dengan kriteria inklusi dan juga eksklusi. Pada definisi operasional variabel yaitu variabel independen saya yaitu dosis furosemid yaitu dengan dosis furosemid yang diminum 1 bulan terakhir, terus alat ukurnya adalah rekam medis dengan ketentuan rendah kurang dari 40, sedang 41 sampai 80 miligram per hari, tinggi lebih dari 80 miligram per hari dengan skala data ordinal. Pada variabel dependen juga status fungsional pasien gagal jantung berdasarkan NIHA dengan definisi tingkat kemampuan aktivitas pasien gimana alat ukurnya dengan wawancara atau kuesioner yaitu dengan diliputi NIHA pertama, NIHA 2, NIHA 3 dan juga NIHA 4 dilakukan dengan skala data ordinal. Pada instrumen penelitian lembar pengumpulan datanya menggunakan yang pertama adalah kalau furosemid menggunakan data rekam medis, kalau NIHA secara langsung dengan lokasi penelitian di RSUD Dr. Sugiri Lamongan yang
perkiraan tanggal bulan Juli sampai Agustus 2026. Dengan prosedur pengambilan data dilakukan secara melalui perizinan, lalu penentuan sampel, kriteria inklusi eksklusi, dan juga data dikumpulkan, lalu dinilai nilainya dan diolah secara statistik hingga diperoleh hasil penelitian. Alur jalannya yaitu perizinan, menentukan populasi sampel, inklusi eksklusi, yaitu dilakukan pengambilan data secara rekam medis, wawancara untuk klasifikasi nihanya, pengolahan dan analisa data, pembahasan dan juga kesimpulan. Analisa datanya yaitu saya akan menggunakan dua, yaitu analisa univariat dan juga bivariat. Univariat untuk karakteristik responden dan distribusi frekuensi. Kalau bivariat yaitu dengan uji korelasi Sparman, yaitu karena kedua data tadi independen saya dan juga dependen saya ordinal. Setelah itu dengan dilakukan interpretasi signifikasi, nilai P kurang dari 0,05 bermakna H1 diterima. Kalau P lebih dari 0,05, H0 tidak diterima, menunjukkan tidak adanya korelasi antara dosis dengan status fungsional pasien berdasarkan IHA-nya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.